channel YouTube aku. Hari ini aku mau bikin menu berkuah yang biasanya suka ada di tempat hajatan nih teman-teman. Namanya sup kimlo. Makanan yang satu ini punya segudang gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di dalamnya ada telur puyuh, filet ayam, wortel, brokoli, kentang, dan sayuran lainnya. Selain itu, juga ada tambahan bakso yang dapat menambah cita rasanya juga nih. Menu ini sangat cocok buat kalian yang punya aktivitas tinggi dan butuh energi. Karena sup kimlo selain bernilai gizi tinggi, juga tinggi proteinnya teman-teman. Jadi cocok nih buat kalian yang butuh energi tambahan untuk menunjang aktivitas yang padat dan butuh makanan sehat. Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa save dan subscribe videonya agar teman-teman mudah mencarinya jika ingin buat di rumah. Dan jangan lupa juga untuk tekan kode lonceng di bagian kanan bawah video agar teman-teman selalu update video terbaru dari channel YouTube aku. Terima kasih. Oke, langsung aja. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Ada bawang merah, tomat, daun bawang, wortel dan kentang yang sudah dibuang kulitnya dan dibersihkan, telur puyuh yang sudah direbus dan dibuang kulitnya, bakso sapi, daging filet dada ayam, sohun, satu buah brokoli. Untuk ukurannya ini opsional aja, terserah kalian kalau suka pakai yang besar boleh, yang kecil juga boleh. Cuman kalau yang besar itu kan jadinya lebih banyak ya sayur brokolinya, tapi kalau yang kecil itu dia lebih sedikit. Daun seledri, emping melinjo. Untuk emping melinjo ini opsional aja karena aku suka makan sup pakai emping, jadi aku akan jadiin emping melinjo ini sebagai toppingnya nanti. Jamur kuping, minyak wijen dan minyak kelapa, kembang tahu. Ini aku pakai dari merek Cap 1A. Nanti ini akan aku rendam dengan air supaya lunak. Setelah itu akan aku potong kecil-kecil ya teman-teman. Dan air, ini akan kita pakai untuk kuahnya nanti. Bahan-bahan yang dihaluskan. Untuk bahan-bahan yang dihaluskan ada bawang putih, buah pala, dan juga udang ebi. Untuk jahe, ini tidak usah dihaluskan ya teman-teman, cukup dikeprek sedikit aja. Dan untuk udang ebi ini, kita akan goreng terlebih dahulu sebelum kita giling. Dan untuk seasoningnya, kita ada penyedap rasa, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, dan juga garam. Ini semua nanti kita giling aja bersama buah pala dan juga udang ebinya. Baiklah, pertama-tama aku akan iris-iris dulu bawang merahnya. Ini bawang merahnya aku iris tipis-tipis aja secara vertikal. Mungkin di antara kalian ada yang heran dengan cara aku iris bawangnya secara vertikal. Kenapa sih? Ini sebenarnya selera aku aja, karena aku lebih suka bentuk irisan bawangnya setelah diiris vertikal. Itu jadinya lebih bagus, mekar, tekstur bawangnya juga lebih menarik. Oke, selanjutnya aku akan iris tipis-tipis tomatnya. Ini aku ambil setengahnya aja, lalu diiris tipis-tipis. Ini nanti akan aku tumis bersama bumbunya ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan potong-potong daun bawangnya. Pertama-tama, aku akan potong menjadi dua bagian daun bawangnya terlebih dahulu. Lalu, aku potong-potong lagi jadi kecil-kecil. Ini terserah kalian mau potongnya gimana. Bisa kecil-kecil, bisa besar-besar, sesuai selera. Selanjutnya, aku potong-potong seledrinya. Ini aku potong dua dulu, lalu aku potong kecil-kecil juga. Baiklah, selanjutnya kita akan potong-potong brokolinya jadi beberapa bagian. Ini sebelumnya sudah aku rendam dengan air garam selama 1 jam ya teman-teman, agar ulat-ulat di dalamnya keluar semua. Jadi nggak was-was lagi deh makannya. Baiklah, selanjutnya aku akan potong-potong wortel dan kentangnya. Ini semuanya udah aku buang kulitnya dan dicuci. Jadi tinggal potong kecil-kecil aja.
Baiklah, selanjutnya wortelnya. Ini wortelnya aku potong kecil-kecil aja, tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku potong-potong baksonya. Untuk potongannya aku pilih potong seperti koin aja, jadi 4 bagian. Oke lanjut, aku akan potong-potong jamur kupingnya juga. Ini aku potong kecil-kecil aja, tapi ini hasilnya akan panjang-panjang sedikit. Tapi kalau kalian lebih suka potongan kotak-kotak juga bisa ya. Baiklah, selanjutnya kita potong-potong filet ayamnya. Ini aku pakai setengah kilogram daging filet dada ayam. Lalu aku potong kecil-kecil aja. Untuk bentuk potongannya bebas ya teman-teman, bisa lebar-lebar, boleh kecil-kecil, tergantung selera kalian aja. Kalau aku lebih suka potongan kecil-kecil karena makannya lebih mudah. Tapi kalau kalian mau jadiin topping di atas sayurnya juga bisa. Jadi potongnya lebar-lebar seperti potongan pertama tadi. Baiklah, selanjutnya kita potong-potong kembang tahunya. Ini udah aku rendam sekitar setengah jam agar lunak dan mudah juga untuk memotongnya. Oh ya teman-teman, hati-hati ya saat mengangkat karena kembang tahunya ini rapuh dan gampang sekali robek. Baiklah teman-teman, sebelum sahunnya nanti kita masukkan ke dalam supnya, terlebih dahulu kita rendam ya teman-teman dengan air agar tidak keras saat dimakan nanti. Baiklah, pertama-tama aku goreng empingnya dulu untuk toppingnya nanti. Lalu bawang merahnya ini aku goreng aja sampai kering dan kuning. Lalu setelah bawangnya kuning kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita kurangin minyaknya sedikit dan kita goreng udang ebinya sampai kering. Lalu setelah udang ebinya garing dan kering, waktunya kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini hasilnya, ini sudah bisa kita giling. Baiklah, selanjutnya kita akan giling bahan-bahan yang akan dihaluskan, yaitu buah pala, kaldu ayam bubuk, garam, lada bubuk, udang ebi yang sudah digoreng tadi, dan juga bawang putihnya. Dan jangan lupa juga untuk geprek jahenya yang tadi sudah disiapkan. Dan ini hasilnya, ini bumbunya sudah siap untuk kita tumis ya teman-teman. Baiklah, aku akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini aku pakai minyak tadi aja habis goreng bawang dan juga udang. Jadi biar ada aroma harumnya ya teman-teman. Di sini aku akan tumis tomatnya bersama bumbunya sampai hancur. Ini supaya kuahnya nanti rasanya lebih gurih ya teman-teman. Jadi ketika dimakan bukan sekedar rasa aromanya aja, tapi ada rasa gurih di lidahnya juga. Dan jangan lupa juga untuk masukkan minyak wijennya agar rasanya lebih nikmat. Setelah tomatnya hancur dan bumbunya mulai kering, masukkan jahe yang digeprek tadi, bakso, dan juga filet ayam yang dipotong-potong tadi. Lalu aduk semuanya sampai bumbunya meresap semua ke bakso dan juga daging ayamnya. Baiklah, setelah bumbunya meresap dan aromanya keluar, waktunya kita masukkan airnya. Lalu, masukkan wortel, kentang, dan juga jamur kupingnya, dan ditutup sampai kuahnya mendidih.
Setelah kuahnya mendidih, masukkan brokoli, telur puyuh, sebagian bawang goreng, daun bawang seledri, dan juga kembang tahunya. Dan diaduk-aduk agar matangnya merata. Dan jangan lupa masukkan sohun yang sudah direndam air tadi. Ini sohunnya aku masukkan sedikit aja karena sohunnya nyerap air ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau masukkan semuanya sekaligus juga nggak apa-apa. Oke, sup kimlonya sudah matang nih. Waktunya kita salin ke mangkuk dan kita hidangkan. Oke, aku akan kasih topping bawang goreng di bagian atasnya. Lalu kerupuk empingnya untuk menambah cita rasa, ini aku taruh di pinggirnya aja. Baiklah, sup kimlonya sudah jadi. Gimana teman-teman, mudah kan cara bikinnya? Oh ya teman-teman, untuk rasanya ini karena memakai udang ebi, minyak wijen, bawang putih, dan juga sedikit buah pala, jadi rasanya ada aroma udang dan juga campuran rempah. Rasa sedap dari udang ebinya itu bikin kuahnya jadi terasa gurih. Ada aroma bawang putih yang sudah ditumis sama minyak wijen, aromanya nggak terlalu kuat tapi enak di lidah. Buat kalian yang nggak terlalu suka sama aroma yang menyengat tapi enak, sup kimlo ini cocok banget nih buat kalian. Selain kaya serat, karena memakai beberapa sayuran, sup ini juga kaya akan protein dan juga kalori. Karena ada dua protein hewani seperti telur puyuh dan juga filet dada ayam, jadi sup ini cocok juga nih buat kalian yang lagi gak enak badan, kurang fit, kurang bertenaga, maupun yang sedang mempunyai aktivitas yang cukup padat dan butuh energi. Jadi, selain menyehatkan, sup ini juga bikin badan menjadi bugar. Oke teman-teman, saya izin undur diri dulu. Jangan lupa subscribe dan save videonya agar teman-teman bisa bikin ini di rumah. Dan jangan lupa juga nih untuk tekan kode lonceng di bagian pojok kanan bawah video agar teman-teman selalu update video terbaru dari channel YouTube aku. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.